spesial karena saya baru saja menghadiri sebuah acara bersama Wali Kota Cilegon, sebuah kota di Banten, Indonesia, di mana saya menghadiri peringatan Hari Kartini yang ke-142. Agak telat sih, cuma karena pandemi acaranya memang diundur dan baru bisa dilaksanakan hari ini. Dan ternyata setelah 142 tahun sejak pergerakan Kartini di Indonesia, di mana beliau memang di umur ke-25 tahun beliau meninggal, itu ternyata masih banyak PR sekali bagaimana perempuan di era sekarang, terutama di pandemi COVID ini, masih harus struggle, masih harus berjuang dengan banyak sekali kendala yang ada di lapangan. Oleh karenanya saya mulai hari ini saya kembali bertekad untuk kemudian mengajak sahabat-sahabat dalam sebuah acara, dalam sebuah momen yang namanya adalah Chart Speak Up. Oke, Speak Up ini saya ambil idenya karena ternyata sebagai perempuan kita harus berani untuk bicara bagaimana dalam kita mengatasi kendala, bagaimana kita akan bersinergi dengan banyak pihak dalam menjalankan usaha, dalam menjalankan kegiatan, dalam melebarkan usaha dan juga kegiatan program yang kita lakukan. Tidak mudah memang, tapi memang kalau tidak dicoba, kalau tidak dimulai dari sekarang, kita tidak akan maju. Oke? Sepakat ya sahabat-sahabat perempuan? Oke, hari ini saya akan membahas tentang 7 tantangan wanita pengusaha dari mulai diskriminasi hingga dianggap emosional. Emosional? Apa sih? Itu dia, ternyata saya kemudian searching gitu kan, kenapa perempuan pengusaha itu mengalami banyak sekali kendala dibanding pengusaha laki-laki. Kita akan bahas ini bersama dan di belakang saya terinspirasi karena saya hari ini menjadi juara pertama dalam sebuah kompetisi. Bukan masalah hadiahnya yang membuat saya menjadi terinspirasi, tapi semangatnya. Semangat bagaimana untuk terus berbuat dan berkarya bersama-sama, bergerak bersama para perempuan. Baik, kita akan mulai tentang 7 tantangan wanita pengusaha dari mulai diskriminasi sampai dianggap emosional tadi. Ops, kok saya ketawa? Itu emosional juga ya. Oke, saya ambil ini dari glitz.com tentang tantangan wanita pengusaha saat ini. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ternyata ini menjadi kendala perempuan pengusaha menjadi untuk segera maju dibanding pengusaha laki-laki. Oke, yang pertama, ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender ini bisa kita lihat dan ini menjadi PR sebenarnya, PR panjang dari pemerintah, daripada penggiat-penggiat perempuan seperti kami ini, termasuk sebagai pengusaha. Kalau sahabat-sahabat melihat di perusahaan, kira-kira kebanyakan mana? Banyakan pria. Oke, itu pertama. Di organisasi juga kebanyakan apa? Pria. Oke. Ini menjadi sebuah kendala manakala perempuan ingin maju dibandingkan laki-laki. Karena kita menjadi kelompok yang minoritas dibanding laki-laki tadi. Dan kemudian mengalami kendala dari gender atau perbedaan jenis kelamin. Padahal sesungguhnya semua orang mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam bekerja ataupun beraktivitas, tanpa menghilangkan tadi tidak harus laki-laki atau perempuan, bukan begitu. Kendala kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi. Jadi dalam berbagai kegiatan baik usaha ataupun dalam sebuah perusahaan, laki-laki lebih dianggap kuat, kemudian dianggap lebih tegar. Kemudian tapi di sisi lain jika perempuan memiliki sebuah semangat ataupun sebuah harapan untuk maju sama seperti laki-laki, itu kemudian seringkali mendapatkan stigma negatif. Contoh tentang kata ambisi. Banyak sekali perempuan akhirnya memilih untuk diam,
pada saat kemudian dia dianggap memiliki sebuah ambisi yang sebenarnya sama dengan para pria. Tapi jika para pria kemudian memiliki kekuatan untuk bisa lebih maju, itu dianggap biasa, wajar, pria gitu kan sebagai pemimpin. Tetapi jika seorang perempuan kemudian mempunyai ambisi untuk menjadi lebih baik, lebih maju dalam usaha atau dalam organisasi, itu kemudian dianggap sebagai ambisi yang dianggapnya negatif. Padahal arti ambisi itu kan adalah nih, seperti yang saya coba kutip, keinginan kuat untuk mencapai harapan atau cita-cita. Semua orang boleh sama kan sebenarnya, laki-laki atau perempuan. Itu diskriminasi. Terkadang itu masih kita hadapi saat kita sebagai perempuan ingin maju sebagai pengusaha ataupun bahkan sebagai penggiat sosial. Kendala, tapi kita harus bisa atasi itu. Oke? Tantangan ketiga bagi perempuan pengusaha adalah anggapan perempuan lebih baik ada di dapur. Bener gak sih? Bener kan? Jadi karena anggapan apalagi di Indonesia bahwa perempuan itu memang kewajiban utamanya adalah di dapur. Itu betul sekali, kewajiban utamanya adalah untuk membina dan juga mengelola rumah tangga. Karena sang suami kan biasanya keluar untuk bekerja. Nah, anggapan ini akhirnya membuat perempuan kemudian ragu-ragu dengan pilihan yang ada. Padahal di era saat ini di mana banyak sekali kesempatan perempuan untuk lebih maju, untuk bisa membantu ekonomi keluarga, kenapa enggak kemudian perempuan bermultitasking, belajar untuk bisa membelah diri, untuk kemudian mengatur rumah tangga, mengatur dapur, mengatur anak, kemudian juga bisa berkontribusi bagi lingkungannya, baik dengan pekerjaan atau dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Itu akan lebih membuat perempuan menjadi semakin bersemangat, energis, kemudian merasa bahwa dirinya berarti. Serius, coba kita mulai menyampingkan bahwa perempuan hanya layak ada di dapur. Karena perempuan jika berkarya itu sebenarnya lebih keren dan lebih teliti dibanding para pria loh. Yuk coba hapus stigma bahwa perempuan hanya layak ada di. Tantangan keempat bagi pengusaha perempuan ataupun penggiat sosial atau penggiat perempuan dimanapun berada adalah menyeimbangkan pekerjaan dengan urusan rumah. Nah, itu tadi. Kalau pria adalah owner sebuah perusahaan atau bisnis, dia akan hanya fokus pada bisnisnya. Tetapi kalau perempuan, nah, dia juga sebagai owner, dia juga sebagai penanggung jawab rumah tangga. Artinya harus mengurus anak, harus mengelola tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini seringkali menjadi kendala dalam kita melakukan fokus pada target yang kita miliki. Jadi caranya ya tadi, kita belajar untuk fokus pada saat kita ada dalam situasi misalnya sedang bekerja, ya kita bekerja. Dan misalnya sebelum kita bekerja ya kita selesaikan dulu urusan di rumah, baru kemudian kita melaksanakan kegiatan kita dalam berhubungan dengan rumah kita, dengan anak-anak, dengan suami, dengan rumah yang juga harus diurus, seperti itu. Selalu ada cara bagaimana kita untuk mengatur itu sehingga kita bisa fokus pada saat yang tepat untuk kepentingan yang tepat. Untuk kepentingan rumah kah? Untuk kepentingan pekerjaan kah? Untuk kepentingan kegiatan sosial atau kegiatan bersosialisasi dengan sahabat-sahabat kita. Kendala selanjutnya yang seringkali dialami oleh para pengusaha perempuan adalah ekspektasi yang tinggi loh. Nah, karena tadi bahwa masih jarang pengusaha perempuan ataupun pemimpin perempuan yang berhasil, seringkali akhirnya pada saat ada pengusaha perempuan yang misalnya terlihat lebih unggul misalnya, itu seringkali
sekelilingnya memberikan ekspektasi yang tinggi, diberi tanggung jawab yang tinggi, kemudian dibiarkan seperti itu. Akhirnya si pengusaha perempuan ini terbebani, kemudian merasa, gue sendiri ya dalam menghadapi ini. Seperti itu. Ini bukan curhat ya, tapi ini penelitian yang dilakukan di Woman Lead ini, bahwa ternyata perempuan itu seringkali mengalami kendala pada saat lingkungannya memberikan harapan yang terlalu tinggi kepada si pengusaha. Padahal sebagai pengusaha tentu saja kan, sebaik laki-laki atau perempuan itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan. Kendala keenam yang sering dihadapi oleh para pengusaha perempuan dan penggiat sosial adalah dianggap terlalu atau terlalu moody, seringkali berubah-ubah moodnya gitu. Padahal kalau kita lihat, tidak hanya perempuan loh yang seringkali emosi misalnya dalam sebuah rapat atau dalam sebuah diskusi, atau bahkan dalam menjalankan sebuah pekerjaan atau program. Laki-laki juga sama kali. Tapi stereotip bahwa perempuan dianggap emosional, kemudian dianggap tidak logis dalam melakukan sesuatu atau bahkan dalam memimpin rapat, itu kadang-kadang menjadi sebuah kendala bagi pengusaha perempuan dalam memimpin perusahaan ataupun dalam menjalankan sebuah organisasi seperti itu. Jadi padahal itu tadi, laki-laki perempuan juga sama loh sebenarnya. Apalagi kalau sedang ada masalah lain di luar pekerjaan ataupun dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Everybody, semua laki-laki perempuan sama, emosional juga kalau sedang banyak masalah. Ya enggak? Yang terakhir, kendala pengusaha perempuan ataupun penggiat sosial yang sering dihadapi di lapangan adalah dianggap mentalnya lemah. Bahwa perempuan itu hampir sama dengan poin sebelumnya, bahwa perempuan itu dianggap lemah secara mental, yaitu tidak tahan banting, gampang capek, cepat ngeluh, kemudian apalagi tidak cepat down dalam menghadapi sebuah masalah. Padahal mental tidak ada hubungannya dengan gender. Semua orang jika sedang banyak masalah, sedang banyak tekanan, adalah wajar manusiawi jika pada sebuah titik atau sebuah masa mengalami kendala. Jadi itu, bahwa stereotip ini yang seringkali akhirnya menjadi kendala perempuan dalam bekerja ataupun melakukan aktivitas yang ada, sehingga pengusaha perempuan lebih sedikit sekali dibanding pengusaha laki-laki. Dan juga tidak hanya pekerjaan, tadi dalam kegiatan-kegiatan sosial juga masih didominasi oleh kaum bapak-bapak. Oke, jadi memang tidak mudah untuk menjadi pengusaha perempuan yang sukses ataupun penggiat sosial yang sukses. Karena tadi banyak sekali stereotip atau pandangan masyarakat tentang pengusaha perempuan, tentang penggiat sosial yang kelihatan aktif gerak sana sini dengan berbagai macam tadi stigma-stigma negatif yang kemudian akhirnya membuat kita seringkali perempuan melangkahnya menjadi ya udah deh, daripada diomongin orang kita nggak usah ngapa-ngapain. All that you dream of and more, and everything will be different. Ih, rugi banget gitu kan. Karena tadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Ya enggak? Oke. Demikian dari saya. Jangan patah semangat, jangan juga kemudian menjadi ragu untuk menjadi sukses karena adanya anggapan-anggapan negatif. Karena kita adalah perempuan yang ingin bisa bermanfaat untuk orang lain, ingin bisa juga membantu ekonomi keluarga sehingga kita bisa maju. Yuk kita kembangkan diri bersama, kita besar bersama, kita manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.